Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam pariwisata Wonderful Indonesia. Nah, kali ini untuk pertemuan pertama kita dalam pelajaran komunikasi industri pariwisata, saya akan mengajak untuk berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk pelajaran kali ini tentang komunikasi industri pariwisata. Komunikasi yaitu di mana kita dapat memberikan atau menerima sebuah informasi. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi komunikasi itu merupakan hal penting dalam industri pariwisata karena kita melayani orang, karena kita memberikan jasa kepada orang lain atau wisatawan. Nah, materinya kita mulai hari ini. Ini kompetensi dasar atau yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja, yang 4.1 melakukan komunikasi di tempat kerja. Ini indikator 3.1, mengaplikasikan dasar komunikasi, melatih sikap dalam berkomunikasi yang baik, melaksanakan peran-peran komunikasi, mengklasifikasi jenis-jenis komunikasi, dan yang 4.1, melakukan komunikasi sesuai dengan tahapan komunikasi yang baik dan benar, kemudian mengaplikasikan prosedur komunikasi. Jadi semuanya bertujuan agar terciptanya komunikasi yang baik sesuai prosedur untuk meminimalisir terjadinya masalah atau resiko. Apa sih komunikasi? Ada yang tahu? Jadi komunikasi itu adalah dulunya berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti sama, komuniko, communicatio yang berarti membuat sama. Jadi komunikasi itu membuat persepsi atau penyampaian pesan yang sama antara si pembuat atau si orang yang berbicara tentang sebuah informasi tersebut dengan orang yang akan atau orang yang menerima pesan atau informasi tersebut. Jadi antara penyampai dan penerima itu harus sama, harus sinkron. Jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi. Selanjutnya dasar-dasar komunikasi. Apa aja sih yang perlu diperhatikan supaya terjalin komunikasi antara penyampai dan penerima komunikasi pesan itu sama? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dengan siapa kita berkomunikasi. Jadi, bedakan cara berkomunikasi dengan berbagai pihak. Contoh, kita berkomunikasi dengan teman, kita santai menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan atasan, dengan senior, dengan supervisor, dengan manajer, kita harus menempatkan dengan siapa kita berbicara, lebih sopan, lebih formal, terus jangan urakan. Jadi seperti itu. Dengan siapa, kenali dulu dengan siapa kita akan melakukan komunikasi. Nah, yang kedua adalah volume suara dalam berkomunikasi perlu diperhatikan. Tidak terlalu tantang kayak bentak-bentak atau tidak terlalu lirih, karena kalau terlalu lantang akan mengganggu juga. Kok kayak bentak-bentak, kok tidak sopan, bicara sama atasan kok bentak-bentak, kok suaranya seperti itu. Kemudian kalau suaranya lirih, orang ini ngomong apaan sih? Pasti orang yang diajak kita komunikasi itu pasti ngomong, niat ngomong nggak sih, kok nggak kedengeran. Jadi seperti itu. Jadi volume suara itu sangat penting. Jadi yang sekiranya orang itu bisa mendengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Kemudian yang ketiga adalah sikap badan pada waktu berbicara. Jadi sikap badan itu jangan membungkuk, jangan membelakangi. Jadi kita berhadap-hadapan. Tatap mata si
penerima komunikasi atau yang kita ajak lawan bicara kita tatap matanya, kita ajak ngobrol dengan suara yang tidak terlalu nyaring, yang sedang-sedang saja, kemudian badan juga tegap, tidak membungkuk, tidak membelakangi. Jadi orang itu akan kesannya dihargai oleh kita. Kemudian mimik wajah perlu diperhatikan. Jadi kita harus profesional. Saat kita berbicara dengan orang atau melakukan komunikasi, kita harus memiliki wajah ceria atau seceria mungkin, tapi jangan lebay. Ingat, kita boleh ceria tapi jangan lebay, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan standar. Jadi semisal, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Atau ketika ada orang ngobrol sama kita, oh iya Pak, ya benar, nah itu begini. Ada lagi, jadi kita itu kesannya itu menyenangkan orang lain yang mengajak kita untuk berkomunikasi. Setelah itu, memusatkan perhatian atau pikiran pada pokok pembicaraan. Jadi kita fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Jika nanti di hotel, semisal kita front office, ada orang mau check in, kita memusatkan pikiran atau otak kita terhadap orang yang mau check in tersebut. Jangan memikirkan hal lain dulu, kita fokus terhadap orang itu. Jadi orang itu biar merasa servisnya di sini sangat bagus. Kemudian saat ada orang komplain, kita dengarkan dulu, kita pahami apa yang dimaksud. Jadi siapapun dia yang berbicara dengan kita, jangan kita memikirkan selain apa yang mereka bicarakan. Itu berhubungan banget dengan mimik dan volume suara. Selanjutnya, menghindari gerakan-gerakan yang merisihkan. Semisal kita komunikasi sama garu-garu kepala, sama selain maaf ngupil, terus gitu. Hindari sikap-sikap yang nggak perlu. Jadi agar mereka itu nggak risih. Kalau menguap juga ditutup, atau maaf Pak, saya mau menguap, atau maaf atau gimana. Jadi seperti itu, bersin pun ditutup, maaf ya mengganggu. Jadi seperti itu. Kemudian yang bertujuh adalah pada waktu berbicara orang banyak, usahakan sikap badan jangan terlalu santai, tegang, dan jangan gugup. Jadi serileks mungkin, karena kita akan ketahuan kalau kita ngobrol atau berkomunikasi dengan orang, itu ketahuan orang itu gugup, orang itu malu, tegang, itu sangat ketahuan. Jadi sebisa mungkin rileks, tarik nafas dulu sebelum berbicara, baru buang nafas. Jadi serileks mungkin. Setelah itu, sikap-sikap yang perlu ditumbuhkan saat untuk berkomunikasi. Jadi sikap-sikap ini yang harus kita belajar mulai dari sekarang. Karena untuk kesuksesan nanti saat menghadapi customer, saat menghadapi tamu, saat menghadapi orang lain, itu dimulai dari sekarang. Dimulai dari belajar. Yang pertama ada rasa percaya diri, di mana kita menumbuhkan rasa percaya diri itu sulit. Caranya gimana? Kita berlatih ngomong di depan orang, bukan asal ngomong, tapi belajar saat presentasi, saat apapun itu juga kita belajar ngomong yang baik, yang sopan. Gimana kita tumbuhkan rasa percaya diri kita itu. Jadi kalau berbicara di depan orang atau saat kita memimpin rapat, itu kelihatan banget rasa percaya diri kita. Kalau sekali dua kali kita berbicara di depan orang lain itu memang gugup, tapi kalau dilatih terus menerus, pasti rasa percaya diri itu akan tumbuh. Kemudian berbicara yang efektif, jangan bertele-tele. Apa yang mau disampaikan, jangan ditambah-tambahi hal yang gak penting, karena lawan bicara kita belum tentu mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan kita. Mungkin mereka orang sibuk. Jadi bicara yang seperlunya saja. Kemudian yang ketiga adalah cara berpikir positif. Jangan berpikiran aneh-aneh. Pikirlah positif. Positif itu akan menumbuhkan rasa percaya diri juga. Jadi pikiran positif itu sangat penting. Yang keempat adalah mengembangkan potensi diri. Apa potensi diri kamu? Kembangkan. Itu akan melatih secara perlahan. Potensi diri kamu apa? Ikuti kayak
organisasi, ikuti komunitas. Itu dengan kita bertemu dengan banyak orang, biasanya kita akan terlatih untuk berbicara dengan orang baru, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan sikap-sikap yang kita butuhkan saat berkomunikasi dengan orang. Public speaking kita akan bertambah baik. Kemudian peran komunikasi. Yang pertama, menciptakan kepuasan kerja. Sangat benar. Kepuasan kerja itu juga terjadi karena komunikasi. Kita melayani tamu, menghandle tamu dengan baik dan benar karena komunikasi kita benar. Karena menghandle komplain karena komunikasi kita baik, otomatis okupansi akan turun. Banyak tamu ngomong, di hotel sana pelayanannya bagus, di hotel sana pelayanannya bagus. Maka dengan itu kalian akan menimbulkan kepuasan kerja tersendiri. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik. Apabila terjadi konflik, harus dikomunikasikan. Dalam dunia kerja, dalam dunia pariwisata, konflik pasti terjadi. Miskomunikasi antar departemen, miskomunikasi dengan teman sepekerjaan, miskomunikasi dengan tamu itu sering terjadi. Jadi dengarkan dulu konfliknya atau masalahnya. Kita jangan gegabah, telusuri dulu baru kita menyelesaikan dengan hati yang tenang dan komunikasi yang baik. Kemudian meningkatkan produktivitas, jelas gak ada miskomunikasi. Jadi semisal perintah dari supervisormu, tolong kamar ini dibersihkan lagi ya, kamar 301 dibersihkan, housekeeping. Siap Pak, saya bersihkan. Dibersihkanlah 301. Jika tidak terjadi komunikasi yang baik, yang disuruh bersihin 301 kita salah kamar malah 303. Jadi malah tidak, produktivitas kita akan menurun. Kemudian masa depan, sangat jelas komunikasi, public speaking, komunikasi itu sangat penting. Masa depan kita, kalau komunikasi lancar, gampang untuk semisal mendapat pekerjaan, setelah kerja kita naik tingkat, itu sangat gampang. Yang kemudian adalah pembentukan hubungan, relasi. Kita dapat relasi terhadap orang-orang yang di sekitar lingkup saat kita kerja, saat kita prakrin, saat kita magang. Bangun komunikasi yang lancar dengan senior-senior, dengan supervisor. Jadi nanti kalian lulus SMK bisa langsung kerja ke hotel-hotel impian gitu. Yang keenam adalah pemanfaatan sumber daya. Jadi komunikasi itu dapat memanfaatkan atau sumber daya yang kita miliki. Kita dapat meningkatkan produktivitas dengan pemanfaatan sumber daya yang tepat. Kemudian jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah menurut lawan bicara. Komunikasi pribadi, komunikasi umum. Jadi dengan siapa yang kita berbicara dalam konteks pribadi, dua orang, atau dalam konteks umum kayak kita ngomong di depan orang rapat, atau dengan siapa kita bicara, jumlah rapat kan banyak orang. Jadi gimana kita mengatur komunikasi saat kita rapat, saat kita cuma bicara dengan teman 2 orang, 3 orang, seperti itu. Yang kedua, menurut jumlah yang berkomunikasi, komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Jadi gini, jumlah itu juga menentukan. Komunikasi perseorangan itu kita kayak sales, itu perseorangan yang menawarkan produk ke setiap orang. Kalau kelompok itu kita saat memimpin konferensi seperti itu, jadi yang melibatkan orang banyak. Kemudian menurut cara penyampaian, ada lisan dan tertulis. Ini biasanya kalau lisan itu kita sampaikan langsung, komunikasi, dapat tugas dari bapak guru, ketua kelas, langsung kita sampai teman-teman. Kalau tertulis biasanya ada surat, dalam bentuk surat atau dokumen. Kemudian menurut tujuan, komunikasi untuk memberi perintah, itu biasanya lebih menekan atau lebih harus seperti itu. Kemudian memberi nasihat, saran, kritik, berpidato, ceramah, dan sebagainya.
Ini menurut proses perilaku ruang lingkup aliran informasi, jaringan, dan total hubungan. Jadi intinya, kenali dulu siapa, di mana, dan acara apa komunikasi itu. Jadi semua itu agar terjalin komunikasi yang lancar. Contoh, menurut ruang lingkup, di mana berarti tempat kita komunikasi itu di mana? Komunikasi internal berlangsung dalam suatu organisasi. Komunikasi eksternal berlangsung antar pihak yang berada dalam organisasi lain. Jadi dalam organisasi itu biasanya kita ngobrolin gimana nih ke depannya gini-gini. Kalau di luar kan kita biasanya penawaran-penawaran, kita biasanya sales marketing itu yang menggunakan komunikasi eksternal. Kemudian contoh lagi, komunikasi menurut hubungan tunggal langsung antara seseorang dengan seorang bawahannya. Itu biasanya semisal kayak supervisor ke room attendant, ngomongnya gimana. Biasanya mereka lebih biasa aja. Kamu semisal supervisor, tolong ya nanti public area sini dibersihkan, seperti itu. Jadi lebih ke hubungannya apa. Biasanya atasan bawahan, sesama rekan kerja, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tahapan komunikasi. Yang pertama adalah sebuah informasi yang didapatkan, yang diterima orang yang menyampaikan komunikasi itu. Selanjutnya biasanya ditulis atau dirangkum dan sebagainya. Jadi ditelaah informasi tersebut. Selanjutnya komunikan, yaitu disampaikan ke si penerima komunikasi, decoding, setelah itu direspon. Nah, setelah direspon itu feedback, umpan balik setelah disampaikannya informasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah prosedur komunikasi. Yang pertama adalah mengucapkan dengan jelas dan idenya tidak ada makna ganda. Cara ngomong itu yang jelas, tidak berbelit-belit, tidak ada makna yang ganda. Jadi mereka tidak bingung apa yang kita sedang bicarakan atau kita komunikasikan. Yang kedua adalah berbicara dengan tegas. Dengan tegas bukan berarti membentak. Dengan tegas menyampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi. Semisal orang itu bahasa Inggris, kita otomatis harus menggunakan bahasa Inggris. Orang itu bahasa Madura, kalau Indonesia kan bahasa Indonesia bisa. Jadi kita menyesuaikan si penerima informasi supaya tidak ada miskomunikasi. Selanjutnya adalah penyampaikannya tidak berbelit-belit. Nah, seperti yang atas tadi, menyampaikan informasi dengan global dan tujuannya baru detailnya. Biar orang itu tidak bingung, kita semisal kita omongin dulu umumnya apa, baru kita mengerucut supaya orangnya itu tidak bingung. Ngomong apaan sih gitu. Setelah itu menyampaikan informasi dengan lembut agar berkesan, membuat sadar dan menimbulkan kecemasan yang mencerahkan. Jadi itu informasi itu tidak secara tidak langsung diterima karena tidak menekan, tidak membentak, itu secara lembut. Langsung orang yang kita ajak komunikasi, oh iya, saya paham gitu. Setelah itu memberikan contoh nyata. Biasanya gini, orang berkomunikasi pasti gini, semisal saya ini Pak ya, jadi dia, pasti kan gitu biasanya. Memberikan contoh supaya si penerima komunikasi itu paham. Yang kedelapan adalah mengendalikan noise dan mencari umpan balik untuk meyakinkan informasi. Mengendalikan noise atau gangguan. Jadi supaya informasi itu tidak salah kaprah atau tidak berkurang, itu hindari noise atau gangguan. Biasanya kalau gangguan itu bisa berupa sinyal yang buruk, tulisannya yang enggak, tulisan tangan biasanya tidak terbaca oleh orang lain, jadi seperti itu.
Terima kasih. Demikian penyampaian materi tentang komunikasi industri pariwisata. Semoga bermanfaat karena komunikasi itu adalah hal penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, wonderful Indonesia.